Dimanapun Anda berada, semoga seperti biasa selalu dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin, dan dijauhkan dari COVID-19. Moga-moga ketika tayangan ini sudah dipublish, COVID udah nggak ada ya. Amin, ya Allah, amin. Sobat Cyber, tahu nggak kalau di dunia ini ada 7 miliar device yang terkoneksi ke internet. 5 miliarnya menggunakan handphone, kemudian 2 miliarnya menggunakan komputer atau PC atau laptop gitu. Sehingga lebih banyak handphone yang digunakan orang untuk koneksi ke internet daripada menggunakan komputer atau laptop. Nah, ketika kita menggunakan handphone, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa handphone kita ini adalah target baru para hacker, begitu, untuk mengambil semua informasi, data, kemudian aplikasi keuangan dan lain-lain, begitu, yang menurut hacker adalah sasaran empuk, begitu. Nah, sedangkan kita tidak menganggap bahwa handphone kita ini menjadi target mereka, sehingga kita masih fine-fine saja gitu. Sehingga kita tidak pernah mikirin tuh install antivirus, install anti malware ke dalam handphone kita. Padahal menurut saya itu wajib hukumnya kita install antivirus dan anti malware di handphone kita. Kita akan membahas kira-kira antivirus apa yang bisa kita gunakan untuk melakukan proteksi ke handphone kita, sehingga handphone kita ini tidak dijadikan hacker untuk menjadi target mereka. Kita saksikan setelah yang satu ini. Sobat Cyber, banyak ancaman-ancaman yang datang ke device kita, baik mobile device ataupun komputer, begitu, yang datangnya dari hacker atau dari peretas. Mereka menggunakan sistem phishing gitu, ngirim link-link ke dalam handphone kita, ke dalam komputer kita. Mereka mencoba menginstalasi malware ke device yang kita miliki, begitu. Mereka mencoba melakukan hacking ke handphone atau komputer yang kita miliki, begitu. Nah, kalau handphone atau komputer kita ini tidak kita proteksi, tidak kita pasang keamanan, begitu, udah pasti akan gampang sekali dijebol oleh hacker. Apalagi saat ini banyak sekali malware-malware atau aplikasi-aplikasi yang bisa didapatkan di internet untuk melakukan pencurian data ke device target gitu. Jadi bisa di-download secara free, kemudian aplikasi tersebut bisa dikirimkan ke kita, atau dibuat aplikasi yang seolah-olah kita butuhkan. Misalkan aplikasi ini isinya malware, tapi dibuat menjadi aplikasi namanya My Pertamina, begitu. Sehingga kalau kita download ternyata menginstal malware gitu. Atau misalkan kita di-share sama teman kita, saudara kita, link gitu, yang ternyata isinya adalah malware, atau link yang isinya akan mencuri kredensial kita gitu. Banyak metode-metode yang dilakukan oleh hacker. Nah, metode-metode itu sebenarnya bisa kita cegah kalau kita menggunakan antivirus atau anti malware yang kita install di device yang kita miliki, baik di mobile device, bisa di Android, bisa di iOS gitu, di iPhone, atau di komputer bisa di PC, bisa di Mac gitu. Anggapan orang bahwa Mac nggak mungkin dihack lah, nggak mungkin kena virus lah, nggak ada itu. Semuanya bisa kena virus, semuanya bisa kena malware gitu. Nggak lah, iOS, iPhone lebih aman, nggak ada yang lebih aman. Ingat ya, nggak ada yang lebih aman. Mungkin karena pengguna iPhone itu lebih sedikit dibandingkan pengguna Android, begitu, sehingga lebih banyak malware yang menyerang Android daripada iPhone gitu. Tapi kenyataannya sama-sama rawannya, baik kita menggunakan Android, baik kita menggunakan iPhone, baik kita menggunakan Windows, baik kita menggunakan Mac, atau bahkan
kita menggunakan Linux gitu. Karena orang anggap Linux ini lebih secure. Enggak juga gitu. Jadi hacker ini udah jago saat ini gitu. Mereka bisa tahu targetnya apa. Mereka bisa membuat malware yang tepat gitu, yang digunakan untuk melakukan penetrasi, melakukan serangan kepada device targetnya. Nah, oleh karena itu Sobat Cyber, kita harus hati-hati. Kita harus pasang antivirus, harus pasang anti malware. Wajib hukumnya kalau menurut saya begitu. Kemudian ada kendala lagi. Kalau kita pasang antivirus atau anti malware, takutnya kita jangan-jangan termahal gitu. Jangan-jangan nanti ngabisin duit kita gitu. Enggak. Kita sekarang akan membahas antivirus gratisan begitu yang bisa kita gunakan untuk mengamankan device yang kita miliki gitu. Nggak perlu khawatir kalau kita memang niat mau memasang pertahanan di device yang kita miliki, baik di handphone, Android, iOS, ataupun di komputer. Karena ada beberapa antivirus yang free, gratis, yang bisa kita gunakan. Ya, daripada tidak kita pasang antivirus, lumayanlah antivirus ini gitu untuk membuat pertahanan awal device kita dari serangan malware atau serangan virus yang bisa mengancam isi dari device yang kita miliki. Bisa nyuri phonebook, bisa nyuri gambar, bisa nyuri chat, bisa mengambil kredensial transaksi internet banking, m-banking, dompet digital, dan lain-lain begitu. Nah, ini antivirus free yang bisa kita gunakan. Apa saja? Yang pertama adalah Avast Free Antivirus gitu. Avast Free Antivirus ini bisa kita gunakan secara free, bisa di-download, kemudian bisa kita pasang di device mana yang akan kita amankan. Kemudian yang kedua adalah AVG, antivirus free. Ini juga mirip dengan Avast, lumayan bagus. Tidak berat juga kalau kita install ke device kita begitu, masih bisa kita gunakan device kita ini dengan enak walaupun ada antivirus di dalamnya. Kemudian berikutnya adalah Avira Free Antivirus gitu. Jadi Avira ini juga lumayan bagus. Kemudian berikutnya adalah Bitdefender, antivirus yang free edition. Ini antivirus yang benar-benar free yang bisa kita gunakan secara bebas di device yang kita miliki. Tetapi ada juga beberapa perusahaan antivirus besar begitu, mereka memberikan trial, uji coba gitu untuk kita tes dulu di device kita, di handphone kita, di komputer kita begitu. Setelah kita tes, kemudian kita jalankan, kemudian kalau kita merasa enak, lebih enteng, atau ternyata bisa membuat kita lebih nyaman, baru boleh dibeli, baru bisa dibeli gitu. Antara lain adalah Kaspersky Total Security. Itu antivirus yang menurut saya cukup bagus gitu, keren gitu. Tetapi memang kita perlu membelinya walaupun tidak terlalu mahal. Tapi kita bisa nyoba trialnya dulu. Kemudian ada Microsoft Defender, itu juga kita bisa menggunakan trialnya dulu. Kemudian ada Sophos Home gitu, itu bisa kita tes, bisa kita gunakan. Kita cek, kita install aja, nggak ada masalah gitu. Kita cek di handphone kita ada malware-nya nggak, ada virusnya nggak begitu. Karena apa? Karena kalau di handphone kita ada malware, ada virusnya, dia bisa mendeteksi tuh, melakukan scanning gitu, mendeteksi. Tanda-tanda kalau handphone kita ada malware-nya gimana? Kadang-kadang handphone kita ini suka muncul pop-up yang banyak gitu. Keluar iklan-iklan nggak jelas, keluar komen-komen, atau kita terima SMS yang aneh-aneh gitu. Nah, itu biasanya ada virus atau malware di handphone kita gitu. Kemudian juga kalau misalkan kita merasa handphone kita ini kok canggih ya gitu, handphone saya ini canggih tapi kok ternyata lemot sekali gitu. Nah, berarti ada masalah tuh di handphonenya. Misalkan di dalamnya ternyata ada malware yang kerja terus-menerus gitu, entah dia ngapain, nyuri data, atau dia mengirimkan data gitu, yang membuat handphone kita ini menjadi lemot, atau device kita ini menjadi lemot gitu. Atau misalkan baterai yang biasanya bisa kita gunakan sehari semalam, ternyata dalam waktu 12 jam aja sudah tidak bisa kita gunakan gitu. Sore aja udah harus kita cas, siang aja udah harus kita cas gitu. Nah, ini ada masalah nih. Perasaan handphonenya baterainya nggak soak, tapi kok baterainya cepat habis gitu. Atau misalkan paket data, biasanya kita menggunakan misalkan 10 GB per bulan gitu. Tiba-tiba seminggu atau 2 minggu paket data kita sudah habis gitu. Nah, berarti ada masalah tuh di device kita, di handphone kita, atau di komputer kita. Nah, itu tanda-tanda ada malware. Nah, kita perlu memasang nih anti malware atau antivirus. Dan
saat ini anti malware dan antivirus ini mereka juga ada feature untuk mendeteksi kalau kita melakukan klik link phishing gitu. Link phishing itu link yang digunakan oleh orang tidak bertanggung jawab. Kalau kita ngeklik itu bisa install malware atau bisa mencuri data-data yang ada di handphone kita gitu. Nah, begitu kita klik, kalau di device kita ini kepasang antivirus, akan ada alert tuh, link yang Anda klik itu tidak secure gitu, nggak usah diteruskan. Nah, kayak gitu. Jadi relatif lebih aman, dan kita juga bisa lebih tenang karena saat ini lebih mudah hacker melakukan peretasan ke device yang kita miliki menggunakan malware atau menggunakan virus gitu. Dan juga kita bisa menjamin agar handphone kita ini atau device kita ini bisa berjalan smooth, berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan begitu, dan tidak ada data-data yang hilang. Oke, Sobat Cyber, itu yang saya sampaikan. Jangan lupa pasang antivirus ya, yang belum memiliki antivirus di handphonenya begitu. Dengan memasang antivirus, insya Allah Sobat Cyber akan menjadi lebih aman dari target hacker-hacker di luar sana yang menginginkan data-data yang ada di handphonenya Sobat Cyber, menginginkan akun-akun yang ada di handphone atau laptopnya Sobat Cyber. Oleh karena itu, pasang antivirus itu adalah wajib hukumnya. Terima kasih, itu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau Sobat Cyber senang, silahkan like, comment, share, aktifkan tombol loncengnya supaya bisa dapat info-info terbaru dari Ruang Cyber. Salam sehat, salam Cyber Indonesia.